Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para muaddib dan muaddibah, para ustadz, para asatidah dan ustadzat, akramakumullah jami'an. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada malam yang barokah ini kita akan melanjutkan sesi qiyam untuk kita semua para muaddib dan muaddibah di sekolah adab ini yang tujuannya mudah-mudahan kita saling belajar bermuzakarah tentang pentingnya ilmu, tentang bagaimana kita menjadi para pendidik yang terupgrade ilmunya, yang terupgrade amalnya, dan yang terupgrade niatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita junjungkan bersama kepada kehadirat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana atas pengorbanan beliau, atas tetesan darah air mata beliau, kita merasakan nikmat iman dan Islam sampai pada saat ini. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, walhamdulillah ala nikmatil ihsan. Eh, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan bacaan yang sudah dibaca di qiyam sebelumnya, yaitu tentang al-adabu baina yadayillahi ta'ala. Adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab-adab kepada Allah Ta'ala. Pasti kita ingin menjadi hamba yang sangat-sangat disayang oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya, kita harus mengerti bagaimana apa yang Allah Ta'ala inginkan. Di antaranya, yaitu kita selalu belajar supaya kita ini lebih baik, hari demi hari menjadi lebih baik, terutama yaitu yang terkait dengan tata krama kepadanya, tata krama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, saya mengajak kepada para muadzib dan muadzibah untuk selalu bersyukur, jangan bosan-bosan, karena Allah Ta'ala kembalikan kita kembali, kumpulkan kita kembali dalam majlis-majlisnya Allah Ta'ala. Alias, majlis ini insya Allah pasti Allah Ta'ala berkahi. Kita tak merasa, kita tidak merasa duduknya kita ini selama setengah jam ke depan, insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan, insya Allah akan menjadi pengampunan dosa untuk dosa-dosa kita. Makanya yang pertama kali saya ajak kepada para muadib dan muadibah yaitu mari sama-sama kita islahun niyah. Kita perbaiki niat kita terlebih dahulu. Ngapain sih kita kumpul bareng di malam hari ini? Apa sih tujuannya? Itu kita perbaiki kembali, perbaharui kembali agar waktu yang kita gunakan ini tidak sia-sia. Agar waktu yang kita pakai, yang kita korbankan di sela-sela kesibukan kita, Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan bacaan dari kitab Al-Adab Baina Yadillahi Ta'ala di lafaz wa kitsmanul hubbi. Nah, sudah ketemu ya, insya Allah. Baik, izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi
Wa kitmanul hubbi wa dawamul ikhlasi wa tarkun nadhri ilal ashkhasi wa itharul haqqi wal ya'su min jami'il khalqi. Wa kitmanul hubbi, mari kita artikan terlebih dahulu satu kata per kata. Wa kitmanul hubbi, wa kitman dan menyembunyikan al-hub kecintaan kepada Allah Ta'ala. Wa dawamul ikhlasi, wa dawam dan senantiasa. Al-ikhlas, ikhlas. Boleh ditambahkan menjaga rasa ikhlas. Wa tarakun nadhari ilal ashkhas. Wa tarakun nadhar, wa tarku dan meninggalkan. An-nadhar, pandangan. Ilal ashkhas, terhadap manusia. Wa itharul haqqi, wa ithar dan mengutamakan al-haq, perkara yang hak. Wal ya'su min jami'il khalqi, wal ya'su dan memutus harapan min jami'il khalqi, dari setiap makhluk. Baik, Imam Al-Ghazali menasihati kita dalam kitabnya Al-Adab Fiddin yang berbunyi wa kitmanul hubbi, dan menyembunyikan kecintaan kita kepada Allah. Apa sih maksud daripada kita menyembunyikan cinta kita kepada Allah? Maksudnya adalah kecintaan kepada Allah dari diri kita tidak perlu kita ekspos berlebih-lebihan. Cukup kita dan Allah Ta'ala yang mengetahui. Saya bukan mengajak untuk melarang, tapi setidaknya kita mengetahui bagaimana cara pandang kita terhadap izhar atau menampakkan rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala. Boleh, tapi tidak berlebihan. Cukup kita dan Allah yang tahu. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul. Cukup kita yang tahu, boleh diizharkan, boleh ditampakkan, tapi jangan berlebihan. Kenapa alasannya? Dikarenakan takut-takut di situ ada titik ria dalam hati kita. Kita ini manusia, kita memiliki nafsu, kita memiliki akal. Takut-takut syaitoniyah, sifat syaitoniyah kita ini masuk ke darah kita, masuk ke akal kita, menyebabkan kita yang tadinya awalnya berdakwah, yang tadinya awalnya kita mengekspos cinta kita kepada Allah, tapi tanpa ilmu alias berlebihan, maka jatuhnya malah ke bab ria. Seperti itu. Wadawamu ikhlas. Wadawamu dan senantiasa menjaga keikhlasan. Selanjutnya, Al-Imam Al-Ghazali menasihati kita dalam kitabnya Wadawamul ikhlas. Hendaklah kita senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam setiap amal. Tentunya banyak sekali cara-cara untuk kita menjadi hamba al-mukhlasin, al-mukhlisun, hamba yang ikhlas. Di antaranya, yaitu kita selalu memperbaiki niat kita. Islahun niyah, memperbaiki niat kita. Entah itu di awal beramal, di tengah beramal, maupun di akhir beramal. Jadi islahun niyah sifatnya itu kita aplikasikan di setiap sela-sela amal kita. Contoh seperti sekarang kita belajar. Apakah niat kita ini berbeda dengan yang awal atau tidak? Apakah di akhir nanti ini niat kita sama seperti di awal? Nah, intinya Naufal pribadi mengajak ke para muadzib dan muadzibah sekalian untuk bagaimana kita menjadi hamba yang ikhlas tanpa ada rasa selain Allah Ta'ala, selain karena Allah Ta'ala. Intinya adalah lillahi ta'ala. Kita belajar lillahi ta'ala. Kita mengajar lillahi ta'ala. Kita mendidik lillahi ta'ala. Dan seterusnya. Selanjutnya, apa nasihat beliau?
Wa tarkun nazar ilal ashkhas, dan meninggalkan pandangan kepada manusia. Bagaimana? Singkat penjelasannya, wa tarkun nazar ilal ashkhas yaitu kita hendaklah cuek terhadap kelebihan-kelebihan seseorang dalam konteks agar kita tidak merasa insecure, alias kita tetap semangat dalam kebaikan tanpa merendahkan diri kita sendiri. Ah, ah. Jangan sampai karena kita banyak melihat kelebihan orang lain, kita malah jatuh, 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 bukannya meningkat, malah jatuh. Seperti itu. Ini persepsi yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Jangan sampai kita insecure kepada orang di sekitar kita. Justru mereka kita jadikan sebagai penyemangat, sebagai motivator. Kita pengen seperti itu. Kita pengen seperti beliau. Saya ingin seperti kamu, seperti itu. Wa itsarul haqqi. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menasihati kita, wa itsarul haqqi, mengutamakan perkara hak. Kulil haqqo walau kana murran. Berkatalah yang baik, berkatalah yang jujur, meskipun itu pahit. Tapi selain dalam perkataan, perbuatan pula itu termasuk konteks dalam kejujuran. Sebagaimana kisahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang dimana beliau ini tega banget mencambuk putra beliau. Di antara putra beliau ada yang menyalahi perintah Allah Ta'ala, yaitu meminum khamar. Kemudian sang Khalifah Umar bin Khattab mencambuk anaknya sendiri, seperti itu. Jadi perkara hak ini harus didepankan sedepan-depannya, alias kita utamakan perkara hak meskipun banyak kendala, meskipun banyak kesulitan, meskipun banyak orang-orang yang tidak suka. Pasti kontroversi. Ketika kita mendakwakan perkara hak, maka pasti di situ ada manusia yang pro kepada kita dan ada juga manusia yang kontra kepada kita. Ini memang manusiawi. Intinya kita lurus. Kita luruskan pandangan kita, kita luruskan niat kita. Hak adalah di atas segala-galanya. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Selanjutnya, wal ya'su min jami'il khalqi. Wal ya'su, dan memutus harapan, min jami'il khalqi, dari setiap ciptaannya, alias makhluknya. Pasti kita selalu merasakan bagaimana rasa ketika dikecewakan oleh orang lain. Tentu kita merasa, ya Allah, rasanya tuh nggak enak banget, sakit banget. Oleh karenanya, Allah Ta'ala sudah menasihati kita melalui Imam Al-Ghazali dalam kitab yang beliau tulis, dalam judul Al-Adab Baina Yadillahi Ta'ala, bahwa hendaklah kita meletakkan segala harapan hanya titik fokus kepada Allah Ta'ala, tidak ada yang lain. Meskipun para makhluknya atau orang-orang di sekitar kita ini menjadi wasilah, tapi tetap hati kita tertuju kepada Allah Ta'ala, bukan yang lain. Sekian, sebelum kita melanjuti, boleh saya, Naufal, meminta waktu untuk salah satu muadib atau muadibah membacakan teks beserta arti yang sudah dibahas tadi. Hanya membaca bahasa Arab serta terjemahannya saja. Boleh, silakan, atau mau ditunjuk saja? Boleh minta kesediaan waktunya untuk membaca. Wakitmanul hubbi, dan menyembunyikan rasa cinta kepada Allah, wadawamul ikhlas, dan seterusnya. Boleh Ustadz Rudi?
Boleh minta waktu Ustaz, afwan sebelumnya. Wakit manul di situ ya. Iya Ustaz, betul. Afwan sebelumnya Ustaz. Dan menyembunyikan kecintaan. Cuman tarjim terus. Wadawa ikhlas dan melanggengkan ikhlas. Watarkun nawar ilal asfos dan meninggalkan penglihatan kepada manusia. Waisa haq dan Isar apa Isar artinya memutus harapan. Ustaz, afwan. memutus harapan. Afwan, al-ithar, afwan Ustaz, keliru Naufal. Ithar artinya mengutamakan. Oh ya, waisa haq dan mengutamakan perkara yang hak, walaksu binjamil khalq dan walaksu. Jazakumullah khairan Ustaz untuk waktunya. Mohon maaf sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Masih panjang waktunya, Masya Allah. Kita nikmati ya bersama. Tapi tetap kalau memang ada kata-kata yang kurang pas ketika penyampaian, mohon disampaikan nanti insya Allah. Baik, izin melanjutkan. Wa ikhlasul amali wa sidqul qawli wa tanzihul littila'i wa ihya'ul qurbati. Selanjutnya, apa pesan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya wa ikhlasul amali, dan ikhlas dalam beramal. Wa ikhlasul amal, dan ikhlas dalam setiap pekerjaan. Wa sidqul qawli, dan jujur dalam berkata. Wa tanzihul littila'i, dan wa tanzih kita artikan membersihkan atau mensucikan al-littila'i, pola pikir. Wa tanzihul littila'i kita artikan membersihkan atau mensucikan pola pikir. Wa ihya'ul qurbati, dan menghidupkan menghidupkan al-qurbat, ibadah-ibadah. Baik. Kalau musannif berkata Imam Al-Ghazali wa ikhlasul amal. Disindir kembali, tapi ini lebih rinci. Lebih rinci. Kalau tadi hanya kalimat am. Jadi kalau dalam usul fiqh ada am, ada khas. Ketika kita menyebutkan wadawamul ikhlas, itu ikhlasnya dalam setiap perkara. Intinya ikhlas. Tapi kalau udah disebut wa ikhlasul amal, wa ikhlasul amal, nah amalnya menjadi takhsis atau pengkhususan. Jadi yang tadinya lafaz am, al-ikhlas, kemudian ditambah al-amal, berarti menjadi takhsis, pengkhususan. Di mana? Dalam amal kita. Jadi marilah kita kembali lagi dan lagi tanpa bosan, kita nasihati diri kita pribadi masing-masing. Naufal mengajak ke para muadzin dan muadzibah untuk selalu mendawamkan keikhlasan, khususnya dalam konteks al-amal, seperti yang ditulis oleh Imamuna al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Awal beramal, tengah beramal, di akhir beramal. Islahun niyah. Wasidqul qaul, dan kejujuran dalam berkata. Kembali lagi kepada itsar al-haq. Tadi am, al-haqnya itu intinya perkara yang hak. Karena kejujuran itu termasuk perkara hak, maka dimasukkan kembali oleh Al-Imam Al-Ghazali
Wa sidqul qaul bisa kita tafsirkan kembali sidqul qaul al-haq. Ah, ah. Sidqul qaul al-haq. Yang mana diartikan pasti kejujuran itu adalah perkara yang hak. Ketika orang berbohong, maka dia sedang mendakwahkan kebatilan atau sedang berseteru dengan perkara hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal bisa kita tafsirkan kembali al-batil. Ah, Selanjutnya, wa tanzihul littila' dan membersihkan pola pikir. Yuk bareng-bareng Naufal mengajak kepada para muadib dan muadibah untuk selalu menjernihkan pola pikir kita. Jangan sampai pola pikir kita ini tercuci oleh perkara-perkara yang tidak pantas alias tidak selaras dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhu serta para alim ulama as-salafus soleh. Betapa pentingnya kita membersihkan pola pikir karena banyak korban-korban yang pikirnya itu sakit menciptakan golongan-golongan, menciptakan pola pikir kembali yang dimana mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana sebut saja jaringan Islam ribelan. Mereka merupakan korban daripada kesalahpahaman, daripada pikiran yang ternodai. Sehingga mereka menganggap dirinya benar, tapi hakikatnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Udah membuat orang lain sesat, jadi mendakwahkan kesesatan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Bagaimana treatmentnya? Bagaimana cara keluarnya atau jalan keluarnya? Yaitu kita selalu belajar. Tentunya kepada guru yang memiliki uh, nasab keilmuan sampai kepada Rasulullah SAW. Kita ikuti para alim ulama, kita ikuti para mujtahid yang memang di situ semua Allah Ta'ala sudah nyatakan keridhoannya kepada beliau. Radhiyallahu anhum radu'an. Dan kita jauhi segala bentuk-bentuk bentuk-bentuk atau sesuatu yang menjadikan pikir kita tidak baik. Bahkan bisa membuat murka Allah datang. Selanjutnya, wa ihya'ul qurubat. Dan yang terakhir adalah selalu menghidupkan ibadah-ibadah. Kenapa kok di sini tidak menggunakan lafaz al-ibadat? Kita gunakan al-qurubat. Nah, al-qurubat kita majaskan, kita pinjam kata bahwasanya ibadah-ibadah ini adalah ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Salat, zakat, infak, sedekah, dan semisalnya. Wajib maupun sunnahnya. Jangan sampai kita sebisa mungkin Naufal mengajak kepada para muadib dan muadibah, yuk bareng-bareng kita dawamkan, kita istiqomahkan diri kita untuk mengamalkan perkara sunnah. Kita insya Allah sudah paham banyak fadilah-fadilah di perkara sunnah yang Rasulullah SAW contohkan. Seperti sebagaimana dalam satu hadis menerangkan tentang fadilah sholat qobliyah subuh. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita amalkan, kita dawamkan. Bahkan ada kaul ulama fikih mengatakan, kalau memang kita sudah menjadikan satu amal sebagai hizib atau sebagai amal yang istiqomah banget, kalau kita tertinggal, kita boleh mengkodoknya. Tapi dengan syarat, itu sudah istiqomah, sudah mendarah daging. Contohnya, kita qobliyah subuh setiap hari, sepanjang hidup kita, tiba-tiba kita lost gitu ya. Kita kesiangan. Boleh kita untuk mengkodok sholat qobliyah subuh tersebut.
Begitupun berlaku kepada amal-amal yang lain, tapi dengan syarat amal tersebut kecil. Amal tersebut dilakukan dengan istiqomah. Afwan. Eh, Seperti yang tadi, boleh perwakilan muadib atau muadibah untuk membacakan lafaz serta artinya. Silahkan Ustaz Sayyid. Mohon maaf meminta waktu kesediaannya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa ilmihi wa ulumikum fid dharain amin. Wa ikhlasul amal, dan ikhlas dalam beramal. Wa sidqul qawli, dan berkata jujur. Wa tanzihul ittila', menyucikan pikiran. Wa ihya'ul qurbat, dan menghidupkan hari-harinya dengan ibadah. Sudah cukup. Kelas. Syukran. Jazakumullah Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupi terlebih dahulu. Insya Allah apa yang kita baca mudah-mudahan kita bisa mutolaah kembali. Kemudian kita perluas kembali pemahaman kita. Selanjutnya kita amalkan dengan bahagia dan kita bagi kebahagiaan tersebut kepada murid-murid kita di sekolah kita. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billahil aliyil azim. Atlubu minkumul af ma'an najah fi kulli umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jazakallah Ustaz Naufal. Barakallahu fiik. Hadir Dr. Sugeng di sini ya. Dr. Sugeng hadir. Dr. Sugeng masih hadir. Baik, ya. Ustaz Sugeng tadi ada tambahan dari antum? Baik, jadi ya silakan dokter. Afan. Di unmute dulu. Ya, silakan Ustaz Sugeng kalau ada tambahan faidah dari antum. Sementara cukup dulu saat. Ya, ada yang salah tadi dalam penerjemahan? Alhamdulillah sudah sahih, sudah benar. Ya, taib. Barakallah. Masya Allah. Jadi asatidz semuanya yang hadir pada malam hari ini ya, ada dari Jawa Barat, dari Bekasi, dari Lampung. Dr. Sugeng ini orang Lampung ya. Dari Depok dan dari tempat yang lain. Kan malam ini kita diingatkan supaya betul-betul menegakkan adab kita di hadapan Allah, dan kita setiap hari, setiap detik sejatinya ada di hadapan Allah. Maka sebagai seorang ahlul ilm yang membagi ilmu kepada murid-murid kita, semua pesan-pesan Imam Al-Ghazali saya kira penting sekali. Namun satu hal yang bagi saya pribadi juga sangat membekas, yakni adalah isar tadi ya. Jadi isar itu kajiannya adalah mendahulukan saudara kita, dan itu puncak daripada kecintaan kita kepada saudara kita. Tapi kali ini kita diingatkan untuk isarul haq, mendahulukan kebenaran. Jadi puncak daripada kesalehan kita saya kira adalah ketika kita tidak bawa perasaan dalam dunia pendidikan, melainkan kita mendahulukan kebenaran. Meskipun pahit, meskipun resikonya tidak enak, tapi kita bisa mendahulukan kebenaran, karena satu-satunya tempat yang paling berwibawa untuk menegakkan kebenaran, saya kira hanyalah dunia pendidikan. Dan saya yakin kita semuanya terus belajar untuk meneladankan bagaimana dunia pendidikan itu bukan sarang mafia, tapi dunia pendidikan itu justru sebaliknya adalah sarangnya ahli ilmu, ya, sarangnya orang-orang yang mencintai kebenaran
dan mendahulukan kebenaran. Demikian ya Ustazah Rohani ya dari Purworejo. Jazakillah atas kehadirannya. Mungkin pekan depan bisa diundang guru-guru yang lain juga, lebih banyak hadir lagi. Dan ya, dan satu lagi yang saya kira tadi membekas dari semua hal yang tentunya sangat membekas adalah ihya al-qurubat ya, menghidupkan takarrub kita, menghidupkan takarrub, menghidupkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jalan pendidikan ini adalah sebagaimana kita sudah pahami jalan kenabian, seharusnya menjadi jalan yang semakin mendekatkan kita dan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Demikian, jazakumullah khairah. Kita tutup 30 menit majelis kita, singkat, padat, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.